Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak jemaah sholat subuh Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai pada pagi hari ini kita masih dilimpahkan berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita tidak mungkin bisa menghitungnya. Di antaranya kita masih dilimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Madinah yang kita cintai ini, yang nanti kita akan lanjutkan dengan kajian pada subuh, yang insya Allah apa yang akan kita lakukan merupakan bentuk wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan rasa syukur itu Allah akan selalu menambah nikmatnya kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya, dan mudah-mudahan kelak kita tergolong umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak jemaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, untuk pada pagi hari ini sebenarnya jadwalnya Bapak Ustadz Piano, kebetulan beliau ada kepentingan lain. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, kemudahan di dalam urusannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan untuk pada pagi hari ini ada guru kita Bapak Ustadz Edison yang akan memberikan tausiah nanti pada waktu subuh. Dan seperti biasa di akhir sesi ada tanya jawab. Barangkali bapak-bapak ada yang bertanya atau ingin menambahkan, dipersilakan di sesi tanya jawab nanti. Baik bapak-bapak yang dirahmati Allah, untuk memulai acara pada pagi hari ini, mari kita baca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Ustadz Edison, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Bapak jemaah Masjid Al-Madinah, subuh yang mubarakah yang dirahmati oleh Allah SWT, atas marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah SWT atas berkenan Dia kita dapat berkumpul di rumahnya yang mulia. Tak lupa salam dan salam dengan baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita sebagai umat Rasulullah SAW
istiqomah dan umat yang lain mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Tak sayang maka tak cinta. Siapa orang, saya tanya nih bapak-bapak, yang paling bapak kenal itu siapa? Oke, di rumah kan? Di rumah yang bapak kenal siapa? Istri lah, anak juga ya. Kalau dulu waktu belum nikah mungkin apa sering nyebut nama istri kan? Kenapa Pak bisa disebut itu? Belum istri nih, kan baru mau menikah. Kadang-kadang cerita sama sadar seperti itu ya. Tapi udah di rumah disebut ya Pak? Kan? Misalnya nama istri saya A kan? A gitu. Sering disebut nggak? Enggak. Kenapa nggak sering disebut? Kan bapak paling cinta sama istri kan? Karena udah lihat Pak, udah deket. Pasti tahu itu istri bapak gitu kan? Ya kan? Betul nggak Pak? Ngapain disebut-sebut lagi gitu? Sebut-sebut teriak-teriakin lagi misalnya gitu. Sudah apa? Melihat, ya. Sudah melihat, sudah bersama. Ada ungkapan gitu. Kalau sering-sering menyebut di depan orangnya gitu, berarti kita belum kenal istri kita gitu. Kita belum kenapa sih Pak nyebut-nyebut nama saya udah di sini. Apa teriak-teriak gitu kan? Kita juga pengenalan Allah gitu ya. Kita masih sering nyebut-nyebut. Sering nyebut Pak ya? Ya sering nyebut barusan kan? Gitu kan? Apakah kita belum kenal berarti? Karena sering menyebut gitu. Zikir kan? Zikir itu kan salah satunya menyebut. Tapi zikir itu sebenarnya ingat gitu kan? Kalau kita ingat istri kita, misalnya di Jawa nih, gitu ya, istri kita lagi di pulang kampung nih, gitu ya, kita di rumah, gitu kan? Ingat Pak, istri saya, gitu kan? Tapi begitu istri udah balik, kok nggak disebut lagi gitu? Karena kita dalam hati kita sudah dekat, sudah mengenal. Ya, zikir dalam sholat gitu. Kalau kita cuma mulut saja, berarti kita belum kenal. Memang kita ada tradisi atau ada sunnah kita berzikir setelah sholat, gitu kan? Menyanyikan maupun suara jahar ataupun suara sir. Zikirnya dengan jahar, gitu kan? Tapi kalau cuma mulut saja, berarti kita belum kenal. Allah kan maha tahu, maha mendengar, gitu ya. Maha melihat, gitu ya. Bahkan kita belum menyebutkan keinginan kita pun Allah sudah tahu duluan. Bahkan kita belum berdoa pun sudah Allah kabulkan, gitu. Kita berdoa minta apa? Minta panjang umur, misalnya minta sehat, gitu kan? Minta apa? Minta apa lagi? Minta ditunjuki jalan, gitu kan? Minta apa lagi? Minta rezeki. Semuanya udah dikasih tuh. Kita minta tunjuk jalan harus kita udah dikasih Islam, gitu kan? Insyaallah, gitu kan? Kita minta rezeki udah dikasih rezeki. Kita lahir itu jadi polok, jadi bayi itu kan? Siapa yang ngasih rezeki Pak? Allah gitu kan. Kita hidup sampai sekarang walaupun ada yang mungkin meninggal waktu masih orang gitu ya. Lahir meninggal. Tapi sebelum itu pun kita di perut kita siapa yang ngasih rezeki kita Pak?
Ibu kita yang ngasih rezeki. Gimana dia cara ngasih rezekinya? Ibu kita makan hal-hal yang bergizi. Ibu kita makan hal-hal yang bergizi itu dari mana? Gitu kan? Dari suami yang ngasih nafkah. Suami yang nafkah rezekinya dari mana? Ujung-ujungnya dari Allah. Padahal kita belum berdoa, gitu, belum meminta gitu ya. Jadi, ini maksudnya kita supaya lebih kenal lagi dengan pencipta kita. Kenapa kita juga berdoa? Maksudnya kenapa kita berdoa? Kenapa kita tidak berdoa? Kita berdoa, kita berharap Allah mendengarkan. Padahal Allah sudah mendengar. Sekarang kita pertanyakan lagi, Allah itu di mana gitu? Ada yang bisa jawab? Walaupun Al-Quran aja deh, nggak usah pusing. Allah di mana? Dia bilang dia di mana? Ar-Rahman ala arsy istawa, gitu kan? Ar-Rahman istiwa di arsy gitu. Arsy di mana? Arsy di mana? Di langit kan? Langit di mana, Pak? Jadi bumi langit. Langit terus ada berapa lapis langit? Ada 7 lapis. Di atas 7 lapis langit ada apa? Ada pusaran air. Di atas pusaran air ada apa? Ada kursi. Di atas kursi ada apa? Ada arsy. Arsy ada bilang singgasana. Dia bilang ada di situ ada 7 ayat di Quran yang bilang Allah itu istiwa di arsy. Cuma kita nggak tahu karena istiwa itu seperti apa. Karena nggak boleh dibahas. Kalau kita bahas nanti maksudnya pengkecilan. Karena Allah itu ada tanpa ruang, tanpa waktu, tanpa tempat, gitu ya. Arsy itu menjadikan tempat, menjadikan arah, gitu ya. Walaupun Allah bilang itu kita harus sandingkan dengan ayat yang lainnya, gitu ya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, gitu ya. Dan dia dimanapun kamu berada. Wa huwa, dan dia ma'akum, bersama kamu dimanapun kamu berada. Berarti Allah tidak cuma di arsy. Kita lihat di mana, gitu ya? Di masjid. Berarti Allah di sini juga. Itu menunjukkan Allah itu sangat dekat. Makanya tanpa kita bersuara pun dia udah tahu gitu. Tanpa kita bermunajat apapun dia udah tahu. Kita ngapain, kita lagi bergerak apa itu pasti udah tahu. Karena dia wa huwa ma'akum aina ma kuntum, gitu ya. Dan dia beserta kita dimanapun kita berada. Terus ada lagi wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami sungguhnya lebih dekat daripada apa hablil warid? Ulat leher, gitu ya. Artinya apa? Lebih dekat lagi dari yang tadi, gitu ya. Allah menguasai jiwa kita, menguasai tubuh kita, gitu ya. Jadi bapak-bapak tidak berdoa pun dia udah tahu keinginan kita. Dulu ada teman gitu ya, sudah almarhum. Dulu dia bilang apa habis sholat dia doanya sebentar loh, habis itu lantas jalan gitu ya. Kalau kita kan Allahumma antas salam, Wamikas salam, wa'alaika ya salam. Fahina rumahuna, wa'alaikal jannata salam. Tabarak wa ta'ala. Allahumma antas salam, Wamikas salam, wa'alaika ya salam. Fahina rumahuna salam. Kalau dia lantas jalan, ditanya, kenapa lantas jalan itu? Sungguhnya Allah Maha tahu apa yang gue inginkan, katanya gitu. Jadi saya berdoa, ya Allah,
Sungguhnya engkau maha tahu apa yang kau inginkan, maka kabulkanlah. Itu aja gitu loh. Saking pendeknya gitu ya. Jadi karena ilmu mengenal hal itu paling urgensi gitu ya. Rasulullah mengajarkan para sahabatnya 13 tahun sebelum sholat gitu. Karena telah mengenal dalam gitu ya, baru Rasulullah dan sahabat pindah ke Madinah, baru itu syariat-syariat keluar. Jadi waktu di Makkah itu nggak ada perintah sholat, nggak ada perintah sholat. Walaupun Rasulullah sholat tahajud gitu. Sholat malam saja itu tidak ada perintah sholat 5 waktu. Di waktu Makkah 13 tahun. Setelah Madinah baru ada perintah-perintah sholat, puasa, zakat, gitu. Pergi haji gitu. Belum ada perintah karena mereka sudah mengenal Allah gitu. Beda sama kita, beda karena kita zamannya beda ya. Kita dilahirkan Islam, orang tua ngajarin apa dulu gitu. Orang tua kita itu yang suruh aja sholat tuh wudu dulu gitu, wudu sholat ya kamu kerjakan aja, habis itu kamu kenal Allah maka itu urusan kamu gitu kan. Kita diajarin begitu kan Pak, benar kan? Ya kamu tahu apa sholat masjid gitu loh, belajar sholat, belajar ngaji gitu kan, belajar ngaji, belajar wudu, belajar sholat, itu aja gitu. Pernah diajarin nggak kita nih Allah ingin bikin? Dulu ada yang namanya sifat 20 itu termasuk mengajarkan Allah gitu ya, mengenali Allah ya, sifat 20. Cuma sekarang anak-anak sekarang mungkin hampir tidak diajarkan lagi gitu. Jadi wajar anak-anak sekarang yang kan mempertanyakan, buat apa saya sholat gitu? Buat apa saya beribadah gitu? Nggak ngerti gitu loh, ikut-ikutan aja gitu. Ini jadi urgensinya sangat tinggi sekali gitu ya untuk cara mengenal. Yang kalau Allah sangat dekat, tentunya Dia lebih mengetahui kita daripada yang lain. Istri kita tahu watak-watak kita kan? Oh ini Pak Babe tiap pagi kopi gitu ya. Sediain dulu gitu mau pisang gorengnya gitu kan, jam habis subuh. Terus apalagi sarapannya jam 8 kan, Babe sarapan apa nasi ulang. Udah tahu gitu, istri udah tahu untuk dalam kita, dalaman kita semua udah tahu gitu kan. Kata kepala hati ya, hati mungkin istri bilang Pak suami saya setia nih gitu kan. Tapi dalam apa suami kapan saya bisa cari istri lagi gitu kan. Itu nggak tahu tuh istri itu kan, kalau kita nggak pencicilan gitu. Tapi yang paling dekat adalah istri kita, anak kita. Allah tuh lebih tahu dari itu gitu loh. Lebih tahu dari itu. Karena Allah yang menciptakan kita dari ujung rambut sampai ada satu ungkapan, man arafa nafsahu gitu ya, faqad arafa rabbahu. Ini bukan hadis ya, secara apa tekstual hadis bukan. Tapi bagi orang-orang tertentu, orang yang mempelajari tasawuf, ini hadis. Ini hadis. Lalu jalur yang bukan sanad maupun rawi. Tapi oke lah. Kalau dalam ilmu hadis bukan hadis, anggap aja bukan hadis. Tapi ungkapan ini secara konteks dalam maknanya. Kalau kita mau kenal Tuhan kita, maka kita kenal diri kita dulu. Betul nggak? Kenal diri. Diri ini siapa? Siapa kita? Kenapa kita dilahirkan? Terus mau kemana kita? Kita ini siapa Pak? Makhluk. Makhluk itu apa? Ciptaan. Berarti kita bukan Tuhan. Pasti bukan Tuhan.
1000%, 2000% pasti kita bukan Tuhan. Jadi kalau ada yang mengaku Tuhan, pasti palsu, hoax. Harus kita tolak siapapun dia gitu. Karena Tuhan yang kita kenal bukanlah seperti yang bisa kita lihat. Tuhan bisa kita lihat tak? Secara fisik bisa dilihat. Tapi Sayyidina Ali berkata, aku tidak akan beribadah, tidak akan sholat apabila aku tidak melihat Allah. Kenapa dia ngomong itu? Dia melihat Allah sepanjang waktu, makanya dia bisa sholat. Kalau kita sholat melihat Allah kan? Dengan mata kepala nggak mungkin, tapi dengan mata hati bisa. Kita bisa melihat Allah. Karena Allah itu apa? Az-zahir wal batin. Zahir itu yang nyata dan yang gaib. Kalau yang nyata tidak kita bisa lihat. Kalau yang gaib aja kita bisa lihat, apalagi yang nyata. Allah itu nyata dari apa yang nyata. Ini suatu pelajaran tingkat lanjut ya. Jadi Rasulullah waktu Sidratul Muntaha melihat Allah nggak? Kan dia dipanggil tuh menghadap Allah ya, Sidratul Muntaha. Jibril aja nggak bisa masuk tuh. Jibril waktu itu, saya sama sini terus, ini bukan wilayah saya. Kalau saya masuk tuh, saya hancur-hancurnya. Jadi yang bisa masuk tuh Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha, bahkan pakai terompahnya. Makanya di sini ada topi yang ada terompahnya itu. Terompahnya dia masuk ke Sidratul Muntaha. Kalau dia Rasulullah lihat apa? Gimana Pak? Ada yang tahu? Rasulullah lihat Allah kan? Allah kan nggak bisa dilihat, lihat nggak dia? Ya, ada dua riwayat gitu ya. Riwayatnya Abu Hurairah itu mabot lah, kalau bisa jadi orang-orang yang berkumpul di masjidnya Nabi, nggak punya istri gitu ya. Jadi membantu jaga masjid lah, jaga sport, jaga masjid dan kebun. Kalau sana mungkin nggak ada kebun kurma, jadi jaga masjid. Kamu Melo dan beberapa itu yang memang jaga Anas bin Malik itu ya, pembantunya Rasulullah SAW. Tapi dengan kerjaan walaupun cuma jaga masjid itu berkahnya luar biasa. Abu Hurairah termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Ya gimana kamu meriwayatkan? Dia tinggal di masjid. Rasulullah tinggalnya di samping masjid di belakang gitu ya. Rasul kesini aja, Rasulullah ngomong boleh dengar gitu. Rasulullah ini pasti dengar gitu. Gak cuma hadis, tapi kadang-kadang kan diamnya Rasulullah, kelakuannya Rasul dilihat sama Abu Hurairah. Jadi termasuk yang meriwayatkan hadis. Menurut hadis riwayat Abu Hurairah, ketika ditanya sama sahabatnya, apakah engkau melihat drop gitu ya? Kata Rasulullah bilang apa? Iya atau tidak? Ya, aku melihat. Terus ada riwayat hadis Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini termasuk juga yang banyak meriwayatkan hadis, terutama hadis-hadis yang berkenaan dengan perempuan dan beberapa syariat-syariat lain dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Makanya kaum Syiah itu rugi banget karena Aisyah ini termasuk banyak meriwayatkan hadis, tapi mereka Syiah itu mengkafirkan Aisyah. Kalau kita Ahlussunnah tidak mungkin mengkafirkan Ummul Mukminin gitu ya. Tapi Syiah mengkafirkan Aisyah. Hadis-hadisnya ditolak. Jadi
Rugi tuh si itu. Gak banyak syariat yang dari Aisyah. Rugi dunia akhirat. Aisyah ini menurut hadis Aisyah, Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah engkau melihat Rob? Rasulullah bilang iya atau tidak? Rasul bilang aku melihat cahaya. Aku melihat cahaya. Dalam dua hadis ini ulama jadi berpendapat. Ada ulama yang berpendapat bahwa Rasulullah telah melihat Rob. Ada yang berpendapat jika Rasulullah tidak melihat, cuma melihat hijab ya. Cahaya di atas cahaya. Ada 70 hijab. 70 ini sebenarnya angka yang bukan secara letterlux ya. Angka 7 dalam Quran, dalam tradisi hadis, angka 7 itu angka yang tertinggi. Yaitu maksudnya kalau dibilang 7 lapis langit, 7 lapis bumi itu sebenarnya tidak terhingga. 7 ayat Al-Fatihah. Angka 7 angka dalam tanda kutip keramat. Angka keramat, angka yang sakral. Kalau dibilang matematika bilangan apa Pak? Angka 7 ini? Bilangan ayo. Hah? Bilangan ganjil, betul. Ada lagi tuh sebutannya bilangan prima. Yang lain ini ikut kelas matematika kan? Lupa Pak ya saya lupa. Jadi angka 7 ini merupakan satu angka yang kalau dalam tradisi tasawuf itu angka yang sebenarnya tidak terhingga. Dua pendapat itu Rasul melihat cahaya dan Rasul melihat roh. Sebenarnya dikembangkan lagi gitu ya. Jadi ada di tradisi ilmu tasawuf juga. Rasulullah waktu ke Sidratul Muntaha tuh lahirlah itu kalau dia berdialog lahirlah apa At-Tahiyat. At-Tahiyat ibarat itu salah At-Tahiyat. Jadi tanya menjawab antara dia dengan Allah. Tapi dalam tradisi lain Rasul itu mencari bingung gitu loh. Kok nggak kelihatan ya Allah gitu kan? Cahayanya dia lihat gitu ya. Makanya dia menggunakan hadis itu tidak cahaya. Tapi ya, akhirnya muncul dalam suara hati beliau yang paling dalam, yang paling dalam. Jadi ada kita ini ada hati itu disebut bukan hati lever ya, tapi jantung. Jadi Allah berzikirlah tak main dalam qulub gitu. Dengan berzikir kita tenang hati maksudnya jantung. Di dalam jantung ada lagi qalbu namanya. Qalbu. Dan di dalam qalbu ada lagi yang terdalam, sir namanya. Jadi Allah berfirman dalam sir Rasulullah SAW. Rasulullah kan nanya nih, mana Allah gitu kan? Dijawab sama Allah SWT. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Jadi kamu gitu loh kata Allah. Kamu lihat gitu. Kalau bahasa Indonesia. Barulah Rasulullah sadar bahwa Allah adalah zat yang di dalam dirinya dan di luar, meliputi segala sesuatu. Allah yang tidak dalam ruang maupun waktu. Jadi waktu Allah belum menciptakan sesuatu itu tidak ada ruang, tidak ada waktu. Kita Allah menciptakan satu titik gitu ya. Ada yang bilang Muhammad, ada yang bilang Al-Qalam, itu baru muncullah waktu dan ruang sekaligus. Jadi Allah tidak beruang dan tidak berwaktu. Allah yang menguasai ruang dan waktu. Itulah. Jadi meliputi segala sesuatu. Kenapa? Karena Allah hakikatnya adalah yang zat yang ada. Allah itu hakikat yang wujud. Kita ini cuma diwujudkan. Kita ini cuma kesadaran. Kesadaran buah pikirnya Allah. Buah pikirnya Allah mikir kita nggak ada ya nggak ada. Kita ini melihat kalau dalam
Tafrik Dewa 19 Pak. Dengan matamu aku apa? Ingat nggak Pak saya? Dengan matamu aku memandang, gitu kan? Aku melihatnya. Dengan telingamu aku mendengar, gitu kan? Benar nggak? Ingat lagunya Pak? Itu dalam apa lagu yang sangat syarat makna yang dalam. Kita melihatnya dengan mata Allah. Kita mendengar dengan telinganya Allah. Wow, sangat terbatas. Kita dipinjemin aja Pak. Coba Bapak tidur. Bisa lihat nggak Pak? Bapak punya mata kan? Tidur kalau bisa lihat nggak Pak? Bisa dengar nggak gitu? Kecuali bangun keras gitu baru. Tapi waktu begitu tidak dengar, ya kan? Bapak misalnya di apa? Digini-gini matanya dibuka-buka gitu. Ngeliat nih. Saya gini-gini terus dicubit-cubit ngerasa nggak? Enggak kan? Jadi kita dipinjemin. Jadi waktu ada beberapa roh, gitu ya. Ada yang bilang 3 dan. Jadi waktu kita tidur itu salah satu roh diangkat. Roh rohani, roh ilahi, roh wafat. Tapi ada roh yang masih tetap diangkat. Jadi itu tidak bisa mendengar, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Tidur itu separuh mati. Kalau rohnya yang itu dikembalikan, kita bakal tidur selamanya. Tidur selamanya. Seperti tidurnya Ashabul Kahfi itu berapa ratus tahun tidurnya? 300 tahun. 300 tahun untuk 9 Masehi. Tapi untuk Hijrah 300 plus 9. Jadi 309 hari itu kan tarik Komariah. Tapi kalau tarik Syamsiah 300 tahun. Tidur itu tarik rohnya. Tapi tidur juga supaya dia tidak busuk. Kalau tidur kelamaan kan bisa mati ini juga busuk. Badan kita badan Ashabul Kahfi itu bolak-balik, terus tetap ada sinar matahari celahnya supaya dia tetap awet, awetan tubuhnya supaya awet. Karena kalau kita tidur kelamaan udah habis tuh. Jadi tidur separuh. Kita ini semua pinjaman Pak. Kaki dipinjemin Pak, tangan, tubuh ini pinjemin. Kita ini sebenarnya roh, bukan fisik. Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bukan kalimat, walaupun itu musibah, tapi maksudnya yang Pak si A meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuma kita paham kan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti dia berpulang ke rahmatullah. Bukannya mati Pak. Yang mati kan cuma biasa. Tapi rohnya kembali ke hadirat Allah. Kalau kita kembali ke hadirat Allah itu musibah atau nikmat? Nikmat sebenarnya. Maksudnya kita senyum. Maksudnya bukan ketawa bahak juga. Senyum misalnya kita meninggal, maaf gitu, ada keluarga kita meninggal. Wah, alhamdulillah dia sudah disayang sama Allah, sudah kembali gitu. Karena di dunia ini banyak tipu muslihat. Di dunia ini banyak fitnah. Kita dikasih harta fitnah, tidak dikasih harta fitnah. Fitnah itu ujian maksudnya. Dikasih istri cantik fitnah. Apalagi istri semua fitnah juga. Dikasih 1 fitnah, dikasih 2 fitnah juga. Jadi semuanya fitnah ujian. Sampai kita finalnya itu menang apa enggak gitu. Husnul khotimah atau mau bilang lagi suruh ujian terus Pak. Jadi begitu dipanggil itu sebenarnya kalau orang manusia kejayaan yang luar biasa gitu. Senang mestinya gitu kan. Kembali kepada Sang Pencipta, Sang Kekasih gitu ya. Kalau kita anggap kekasih gitu ya. Kalau kita pencipta mungkin ya Allah kita tempatkan di apa istiwa harus gitu kan. Oh dia pencipta yang tertinggi gitu kan. Kita harus tunduk padanya. Tapi kalau dia bilang dia
Huwa ma'akum aina kuntum, berarti kita bestie kita itu. Benar nggak Pak? Kemana-mana berdua kalau kita punya bestie kan, mana-mana berdua gitu, ngobrol, curhat, bestie kita. Apalagi dianggap misalnya dia lebih dekat daripada hablil warid kita gitu, daripada ulat nadi kita. Bukan bestie lagi tuh, udah menyatu. Makanya dibilang ulat dari kaulah gusti. Maksudnya bukan menyatu secara fisik. Artinya sama-sama satu tujuan. Kita merasa apa yang kita lakukan sudah dikontrol, sudah pasrah, fana kalau dibilang itu fana. Jadi kalau sebelum kita sholat itu kita harus fanakan diri dulu. Kita ini enggak ada. Pertama kita ini enggak ada secara hakikat, secara sebenarnya itu enggak ada. Kita ini cuma diadakan. Jadi yang ada cuma Allah. Makanya ada ungkapan sebenarnya Allah lah yang menyembah Allah, bukan kita yang menyembah Allah. Kita tuh cuman mengikuti alurnya aja. Oh kita ini dipakai tubuh kita untuk menyembah Dia. Padahal sebenarnya yang hakikatnya yang menyembah Allah itu ya Allah itu sendiri. Saya ngomong ini misalnya, saya mencoba sharing tentang mengenal Allah, sebenarnya nggak sanggup saya Pak. Yang sanggup mengenalkan Allah pada kita itu Allah sendiri. Kalau Allah berkenan, Dia akan mengenalkan diri Dia pada kita. Yaitu kesadaran tadi. Kita sadar bahwa Allah tinggi, gitu. Allah juga dekat, gitu. Allah juga bahkan menyatu dalam diri kita. Dan diri pun kita nggak ada, gitu. Diri kita nggak ada. Ini cuma kelihatannya aja begini. Kelihatan kita mau kalau dilihat dari molekul kita. Sampai sekarang pun ada teori kuantum gitu kan. Teori kuantum yang ada zat yang lebih kecil dari atom, ada subatom, apa elektron, segala macam. Itu tidak tunduk pada keinginan dan hasrat kita. Jadi subatomik, elektron itu bergerak sendiri, gitu. Dikendalikan oleh kekuatan yang sangat luar biasa, energi yang sangat luar biasa yang kita bilang energi kuantum, apa energi yang kita kenal. Fisika tidak bisa mengontrol sampai subatomik. Makanya bisa. Tapi kalau manusia yang sudah bisa sampai level kuantum atau misalnya level fana itu, dia bisa mengontrol dalam tanda petik itu. Masuk dalam situ gitu. Rumah-rumah taktil segala macam itu di situ. Doa itu masuk fase kuantum juga, fase yang di luar dunia ini, di luar kontrol daripada dunia ini. Hukum fisika tidak berlaku di situ. Di area itu. Makanya kalau kita berdoa sampai level tertentu, gitu ya, sering melakukan doa sampai kita emang tidak sadar diri dalam tanda petik itu. Fana, nah itu tidak bisa dikontrol sama kita. Gitu. Sudah masuk ke dalam ada namanya alam, kalau ini alam lahut gitu ya, ada alam malaikat malakut gitu ya. Sama alam jabar itu udah masuk ke alam situ. Itu alamnya para malaikat. Itu bisa kita melihat. Kadang ada seorang yang bisa melihat masa lalu gitu ya. Ada yang bisa melihat masa depan. Itu seperti masuk alamnya seperti itu. Teknologi ya seperti itu gitu. Bisa ditemukan gerbang-gerbang tertentu ya, kalau bicara ini ya. Cuma kita nggak tahu gerbang Stargate. Nah, bisa pindah alam dengan cepat gitu. Makanya wali-wali dulu baru melangkah sedikit udah sampai muka gitu. Itu ya lorong waktu. Itu ada filmnya, dan itu nggak mustahil, itu udah nyata. Orang-orang tertentu yang dikasih Allah udah duluan dari sana. Nabi Sulaiman alaihissalam aja udah bisa bikin piring terbang, Pak. Melintasi waktu, bahkan memindahkan istana apa? Balkis sekejap mata. Sekejap mata. Dan itu lakukan orang-orang soleh, bukan jadi ibrit itu, bukan. Kalah jauh teknologinya. Sekarang pun kembali lagi seperti itu. Udah bisa ngomong jarak jauh, video jarak jauh nanti. Sekarang bisa printer 3D itu jarak jauh. Itu lama-lama hologram, nanti lama-lama telepati. Ada alatnya sekarang udah bikin alat telepati. Tanpa alat pun sebenarnya kita bisa. Manusia ini bisa segalanya dengan izin Allah.
Karena manusia adalah nur insan. Nur insan yang dilahirkan oleh Nur Muhammad. Nur Muhammad yang ditiupkan oleh Nurullah. Nurullah yang ujung Nurullah itu zat saja. Kita nggak tahu, tapi itu ilmu yang diturunkan oleh Allah SWT. Kita ini semuanya hebat. Kita ini semua dari jutaan sperma yang berkelahi itu menuju sel telur yang cuma satu itu. Jutaan sperma kita ini yang lahir, kita ini yang memenangkan. Balapan baru-baru ada balapan sperma. Dengar Pak? Ada pemenangnya tuh. Jadi sperma dikeluarin terus suruh balap gitu. Ada balapannya tuh. Jadi nggak tahu ini di mana. Baru-baru ini ada balapan sperma. Jadi terbukti ilmu itu sudah dikasih tahu. Kita ini emang sperma yang memenangkan perang. Jadi kita lahir dari ini sudah menang perang. Kita bukan inferior. Superior. Kita ini udah yang terbaik Pak. Jadi nggak usah merasa kita ini begini. Enggak, ini terbaik Allah yang kasih. Terbaik Pak. Nggak perlu pengakuan, itu sudah diakui oleh Allah SWT. Kamu tuh yang lain, kamu yang terbaik. Tambah lagi kita ditambah ajaran Islam lagi. Makin terbaik lagi kuntum khairu ummah gitu. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan. Syaratnya apa? Untuk minum lebih lagi harus beriman pada Allah SWT, harus percaya, harus jadi Tuhan, harus jadi besti, harus jadi apa? Menyatu dengan Dia gitu ya. Baru itu bisa umat terbaik. Kita mengabaikan jadi umat terburuk, jadi umat yang dikutuk gitu ya, seperti Yahudi gitu ya. Yahudi itu di planning jadi umat terbaik Pak, nggak main-main Allah tuh planning gitu ya. Itu qadarullah gitu kan. Kalau emang ingin menunjukkan bahwa yang di planning sekalipun belum tentu manusianya mau menerima gitu kan, mau sadar gitu kan. Nabi paling banyak tuh Bani Israel. Dari 25 nabi dia 20 nabi itu buat dia aja tuh. Dari 124.000 nabi makin banyak lagi dia tuh. Hampir tiap zaman, karena satu zaman tuh 2-3 nabi tuh Bani Israel gitu. Sampai Nabi Isa alaihissalam itu kan buat Bani Israel. Buat Bani Israel. Yang buat seluruh umat manusia cuma Rasulullah SAW gitu. Jadi udah paling banyak nabi, paling banyak dikasihani, diminta makanan dari langit diturunkan Pak. Mana sawah itu bukan dari bumi itu. Bang, ya Musa gitu kan. Kalau Tuhan tolong turunin makanan gitu kata Bani Israel. Baru kami beriman gitu. Turunin makanan mana sawah. Tetap aja kan, kamu ini sihir, kamu ini bohong. Sampai sebegitu Pak. Yahudi juga tuh minta sama Rasulullah SAW, kalau kamu kenal Rasul, tolong itu tuh belah bulan. Rasulullah udah dibelah itu bulan Pak. Ada suratnya lagi kan, Al-Qamar itu terbelah bulan gitu. Rasulullah udah, kamu Muhammad sihir, penyihir gitu, bohong gitu. hoax gitu. Sampai begitunya Pak, di depan mata. Makanya umat terakhir itu nggak perlu sebenarnya mujian itu nggak perlu. Yang penting dulu awalnya emang mau iman nggak, mau belajar nggak. Nih Rasulullah bilang Al-Quran ini mujian sepanjang masa gitu. Percaya nggak gitu? Banyak yang percaya, banyak juga yang tidak percaya gitu kan. Tapi dengan seiringnya waktu kan orang belajar, orang nggak apa namanya sesaklak itu. Ada yang memang orang-orang tertentu yang punya iman dalam hatinya, yang punya fitrah gitu ya, tentunya tidak mengabaikan baca. Ini terbukti itu 80% Quran yang dulu orang nggak mengerti itu semuanya terbukti. Sampai terkuak. Dulu kan mungkin 14 tahun yang lalu tidak seperti sekarang gitu kan. Teknologi yang membuktikan, orang-orang sains yang membuktikan bahwa ayat-ayat sains di Al-Quran itu sudah banyak terbukti. Itu pun belum tentu banyak yang mau beriman, kamu menghidayah lagi gitu kan.
Orang bisa mengakui ini Islam ini agama yang benar gitu. Tapi apakah dia masuk Islam? Belum tentu juga. Jadi udah pilihan lagi tuh. Kita ini dipilih Allah dari sekian juta sperma, dari sekian miliar umat manusia, kita ini dipilih jadi Islam. Cuma kita sadar apa? Kita perlu kesadaran diri. Kita makhluk yang bisa langsung berbicara sama Allah SWT tanpa perantara. Kalau kamu minta maaf, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Katakan ya Muhammad pada umatmu, kalau mereka bertanya tentang aku, gitu ya, aku ini dekat, gitu. Maka berdoalah padaku, gitu. Ngomong doa aja. Kalau aku berkenan, aku kabulkan. Semua doa itu benar kabulkan, karena itu tanda keikhlasan hamba bahwa dia mengakui dirinya lemah, ada zat yang lebih kuat. Semua doa itu masalahnya, doa mana yang dikabulkan di dunia, doa mana yang dikabulkan di akhirat, itu masalah. Kadang kita doa nggak ini juga sih kurang spesifik atau kadang berlebihan gitu. Kita ini pegawai gitu ya, gaji cuma sekian juta per bulan ya. Ada mungkin yang mintanya, ya Allah berikan aku harta 5 miliar gitu. Ya bisa aja Allah kabulkan tiba-tiba saya ada. Bisa aja, cuma itu namanya belum masuk, logikanya belum masuk. Allah pasti bisa mengabulkan itu. Cuma Allah, emang kamu perlu duit 1 miliar, 10 miliar gitu kan? Nanti kamu mengabulkan, Allah mah tahu gitu kan? Kamu tak kabulkan, kamu naik gaji aja 100.000 gitu. Kabulkan, sisanya nanti di akhirat gitu. Atau di sisanya jadi pahala gitu. Jadi kalau doa juga sesuai ini. Kalau untuk dunia ya, tapi kalau untuk akhirat tak terbatas. Kita minta surga yang paling tinggi gitu kan. Kita minta surga sama Rasulullah gitu kan. Jangan kalau untuk urusan akhirat. Tapi kalau dunia disesuaikan gitu. Disesuaikan. Walaupun itu benar boleh-boleh aja. Tidak ada larangan, tapi lihat ininya, sikonnya gitu kan, lihat logisnya di mana. Misalnya saya punya satu toko, ya Allah saya minta 2 toko, itu masih logis kan? Masih logis. Berarti tahun depan 1 toko lagi. Ya Allah saya minta 2 toko, tahun depan 2 toko, 3 toko lagi. Itu masih logis. Sesuai dengan perjuangannya. Tetap doa itu dihargai. Doa itu dihargai, pasti dijabah. Jangankan Muslim Pak, ateis sekalipun kalau doa itu selalu dikabulkan. Kalau nggak itu doa universal, tidak memandang apapun. Cuman kalau di akhirat itu lain urusannya. Kalau di dunia kalau tidak memandang apapun, mau dia kafir, mau dia ini, selalu kalau dia berdoa dikabulkan. Bahkan kalau orang-orang kafir biasanya dikabulkan full tuh. Karena memang mereka nggak dapat jatah lagi di akhirat. Jadi kalau doa dia full. Kalau kita mungkin belum full, karena Allah masih sayang kita supaya dapat ganjaran di akhirat, kan pirit-pirit, suruh lagi sholatnya ditambah, sedekahnya ditambah, supaya makin rezeki makin mengalir terus, makin barokah. Dulu waktu belum ada satu apapun kan gelap gitu ya. Allah berbicara pada diri sendiri gitu ya. Benar nggak kalau di dalam tanda petik itu? Kalian nggak ada yang mengakui, nggak ada siapapun. Oke, kalau gitu aku pengen dikenal. Maka aku ciptakan makhluk. Aku ciptakan manusia supaya manusia itu mengenal. Caranya gimana? Ya Allah mengenalkan dirinya gitu. Mengenalkan dirinya secara pribadi gitu ya. Pribadi itu dalam arti kalau Tuhan yang di dalam kitab-kitab suci, kitab suci yang kita akui misalnya dari Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran itu menjelaskan Allah. Dan yang paling lengkap tentunya Al-Quran. Dalam Taurat yang Nabi Musa itu Allah mengenalkannya sedikit, bahkan tidak dijelaskan namanya siapa.
Jadi Bani Israel atau umat yang itu bingung manggil Allahnya apa gitu. Ada Hasyim, ada YHWH gitu kan. YHWH itu kan cuma gak ada konsol, gak ada huruf apa hidupnya, belum mati semua tuh. Jadi bingung. Yahweh, Yehova lah. Sampai mereka tidak diizinkan menyebutkan namanya. Cuman di Al-Quran ini ada apa? Asmaul Husna. Boleh panggil Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, Al-Karam itu kan, Al-Aziz, boleh. Ahad gitu ya. Maka kulhu Allahu ahad. Hu aja boleh. Orang bilang kulhu Allah ahad. Bila bilang apa tuh? Bila waktu disiksa sama Abu Sufyan, Bila itu budaknya Abu Sufyan. Terus Bila masuk Islam sama apa majikannya marah lah. Jadi Bila itu ditaruh di padang pasir yang panas, taruh batu gitu ya, batu yang berat itu. Suruh balik ke agama nenek moyang. Aku siksa gitu. Dia bilang apa tuh? Ada yang film gitu. Hari salah. Dia bilang ahad. Qul hu Allah ahad. Ada zikir hu gitu. Di hadis nggak ada tuh. Tapi di Quran langsung Qul hu. Hu itu zikirnya tingkatan lebih tinggi lagi. Karena dia tidak menyebut nama. Hu itu huwa. Gua itu dia, tapi kata yang lebih tinggi daripada Allah, karena Allah sebelum nama Allah gitu kan. Allah tidak menyebut dirinya Allah, karena dia nggak punya makhluk, itu nggak punya ini, makanya dia menamakan aja, dia menamakan dirinya Allah. Terus dia menamakan dirinya lagi Asma. Dan banyak lagi sebutan yang kita nggak tahu. Bukan dibatasi secara 99 nama, sebenarnya itu cuma hiperbolik ya, metafora. Untuk Allah sebenarnya bisa dipanggil apapun juga, gitu. Kecuali nama-nama yang dilarang, gitu. Kecuali nama-nama yang dilarang. Gitu. Itu menunjukkan bahwa dia ingin didekati gitu loh. Dia pengen kita dekat, nggak usah jauh-jauh, nggak usah bersuruh apa lantang, bersuruh di dalam hati. Saya mau makan durian, tiba-tiba siang ada orang nganterin durian, ngarep ya. Begitu aja kan, geretan hati itu tuh didengar dan dikabulkan. Kayaknya enak banget makan mangga gitu kan, dalam hati ini. Tiba-tiba pulang dari pengajian, istri bawa mangga. Pernah sering begitu nggak? Sering nggak Pak? Itu berarti kita sudah berdoa sebenarnya gitu. Cuma dalam hati, walaupun nggak diucapkan, kabulkan. Itu maksudnya Allah ingin menunjukkan, gua ini dekat loh, nggak usah sungkan gitu, nggak usah repot-repot curhat ke mana-mana gitu, ke Facebook mana, nggak usah, lu curhat sama gua aja gitu. Allah tuh maunya begitu. Dalam keadaan apapun, dalam tempat kerja. Jadi maksudnya kita mengingat dalam keadaan apapun juga, mengingat 24 jam. Bahkan kita bisa mengingat dia dalam tidur kita. Cuman kita memang harus niat dulu, praktik dulu. Naik turun nafas Pak. Masuk keluar. Itu apa Pak? Kita nggak lihat. Kalau naik nafas itu hidup itu hayat. Allah kalau berhenti gimana kan? Habis narik nafas terus nggak keluar lagi gitu. Gimana Pak jadi gimana? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi naik turun nafas ini hayat, hidup. Hayat itu apa? Al hayat itu apa? Al hayat. Salah satu asma, ya kan? Hidup.
Al-Hayat itu kan asma. Jadi asma Allah kalau kita sadar gitu kan. Nah itu nafas maka ada kalau tradisi zikir itu masuk itu hu, keluar itu Allah. Ada juga yang bisa Bismillah. Satu titik itu satu zat yang pertama diciptakan dalam Bismillah itu. Kenapa bukan alif? Ba. Ba itu dimulai dari ada titiknya. Kalau alif itu nggak ada titiknya tuh. Tapi ba itu ada titiknya. Huruf pertama adalah apa? Huruf pertama adalah ba. Jadi biasa ini misalnya tarik nafas, pelan-pelan aja, keluar lagi Allah. Kalau udah biasa, tidur pun jadi kita berpikir. Tidur, kemudian berdoa, ya Allah jadikanlah nafasku ini sebagai ini. Jadi kita nggak pernah lepas mengingat Allah. Zikir itu mengingat maksudnya, bukan menyebut ya. Menyebut itu cuma salah satu cara aja supaya kita menyebut, telinga kita mendengar. Tapi sebenarnya yang bagus telinga kita yang di kolbu itu yang mendengar. Supaya kita menyebut langsung ke situ. Karena kolbu mu'min itu apa? Kolbu mu'min Baitullah. Jadi Baitullah bukan cuma yang ada di mana? Mekah sana. Di dalam sini kalau bumi Baitullah, rumah Allah. Allah berkomunikasi lewat situ. Kita berkomunikasi Allah lewat kolbu yang paling dalam ya. Sir. Nah, kolbu yang paling dalam. Dialognya di situ. Jadi kelihatan kita biasa, kita malah lagi curhat nih. Curhat sama Allah, ya Allah. Berkahi hari ini gitu kan. Jadikan aku jadi semua asbab hidayah bagi yang lain. Itu bagus juga. Komunikasi terus. Jadi dengan tidak menyebut itu bukan berarti tidak ingat Allah. Sama seperti kita nama istri kita. Kita kan nggak nyebut istri kita kan ingat lah dia istri sumber itu, kecuali kita udah setengah gila atau setengah stroke gitu. Bisa nggak ingat lagi istri, tapi masih sehat masih pasti ingat istri kan, ingat anak gitu kan. Dan kita nggak menyebut gitu loh, tidak mengucapkan lisan, tapi kita dalam hati. Bahkan dalam hati itu udah nggak ingat lagi. Diam. Makanya zikir yang paling tinggi itu diam, Pak. Bukannya takbir dari Allah, itu zikir. Tapi bukan cuma itu. Diam pun jadi zikir. Diam pun jadi itu paling tinggi. Zikir paling tinggi. Jadi nanti kata zikir pertama zikir syariat. La ilaha illallah. Kita tiap pagi itu biasanya 100 kali. La ilaha illallah gitu ya. Mau dikencengin, mau dituanin 100 kali minimal tuh. Kalau bisa pagi sore, habis subuh sama habis maghrib 100 kali. Cuma dengan membahayakan pengalaman bahwa benar-benar tidak ada setelah kecuali Allah SWT, tidak ada ilah kecuali Allah SWT. Kalau ada lagi kalau wujud itu tidak ada yang wujud kecuali Allah SWT. Tapi ini kalau ini nggak bisa dikencengin, harus dalam hati. Itu zikir syariat. Ada lagi zikir thariqah. Zikir thariqah ini kalau tadi la ilaha illallah, zikir thariqah ini la ilaha illahu. Itu zikir thariqah. Jadi tiada Tuhan kecuali Dia. Kita ini ngomong sama guru kita, sama mursyid kita berdua. Terus kita membicarakan Dia, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Ini maksudnya bimbingan dari seorang mursyid ke muridnya. Ada lagi zikir hakikat. La ilaha illa anta. Ini kayak seperti Nabi siapa? Yang dalam perut kan Yunus alaihissalam itu kan la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadh dhalimin. Zikir itu dia berapa hari itu? 3 hari. 3 hari yang malam zikir itu. Jadi itu udah berdua tuh, nggak ada mursyid lagi. Jadi udah ngomong langsung Allah kan. La ilaha illa anta kan kalau ya nggak ada Pak Fri lah. Saya kan ngomong Pak Fri langsung gitu kan.
Kalau nggak ada papri gitu kan, nggak ada acara gitu kan, itu langsung. Kalau yang tadi bertiga itu masih orang ketiga, dalam hal zat ketiga gitu ya, sama mursyid, sama murid, sama kita bicarakan dia. Ada lagi zikir yang paling tinggi tadi, zikir ma'rifat. Zikir ma'rifat kita nggak mau apa-apa lagi. Bahkan diri pun kita tidak ada lagi, kita udah fana gitu. Yang ada Allah Allah aja gitu. Tapi kita nggak boleh mengaku Allah karena kita harus memfanakan diri dulu, kita hancurin diri dulu, baru muncul. Abu Yazid, Abu Bustami nanya, gimana kalau aku mendekat padamu, ya Allah, kata Abu Yazid Bustami, salah seorang sufi masyhur. Kata Allah di dalam kalbunya, kamu hancurkan dirimu, baru tumbuh. Padahal kita udah hancur, gimana kita bisa menemui itu? Yang maksudnya itu kita ini hancur, nggak ada apa-apa lagi, kita merasa udah nggak ada apa-apa lagi. Yang Allah cuma ada semacam itu, nggak ada zikirnya itu nggak ada suara, diam aja, itu zikir paling tinggi. Ya, kita mungkin belum sampai situ, belajar masing-masing belajar. Karena guru yang sejati itu sebenarnya Allah, guru kita sejati ini Allah, bukan saya, bukan ustaz yang lain. Guru bapak sejati itu Allah, maka mendekat pada Allah. Allah yang ngajarin semuanya itu. Allah ngajarin semuanya. Ada namanya ilmu ladunia, miladunka ilmah, gitu kan? Allah ngajarin langsung pada Nabi Khidir. Ilmu-ilmu yang tidak diketahui oleh Nabi Musa alaihissalam. Itu Allah sendiri yang mengajarkan. Dan guru sejati kita Allah. Maka kita harus mendekat ke guru sejati kita. Kita harus jadi bestie sama pencipta kita. Kita harus jadi melekat, menyatu banget dalam tanda petik, menyatu menggali ke Allah, menyatu dengan ini. Kalau kata Gus Dur, kalau kamu musuhnya orang karena agamamu, maka agama itu jadi Tuhan. Kalau kamu musuh orang karena beda pendapat, berarti otakmu ini menjadi Tuhan. Maka kamu nggak boleh musuh siapapun. Semuanya terima, seperti Tuhan juga menerima semuanya. Tuhan itu terima pendosa, terima yang maksiat, terima orang ateis, dia terima. Semuanya terima, dikasih rezeki sama dia semuanya. Cuma dia akan mengasihi orang-orang yang mau mendekat padanya gitu, mau menyatu dengan dia, mau memahami dia, gitu, mau mengenal dia. Itu yang Allah sayangi gitu ya. Tapi kalau Allah kasih semuanya tuh. Jadi jadilah kita orang-orang yang mau disayangi Allah SWT. Nggak cuma dikasih. Kalau rezeki apa macam enggak. Ya ini selama dunia ini kalau kita masih hidup pasti dikasih rezeki. Kita berdoa enggak itu pasti dikasih rezeki. Udah ada jatahnya masing-masing. Tapi kalau kita mau juga rezeki akhirat, tentunya kita harus mendekat pencipta kita. Walaupun sebenarnya kalau itu dari dulu nggak pernah jauh, gitu kan? Ada lagu Bimbo tuh. Aku jauh engkau, ya aku dekat engkau. Sebenarnya maknanya lebih dalam, Allah tuh nggak pernah jauh. Allah tuh dari dulu di situ tempatnya, di mana-mana. Jadi bukan di atas, bukan di mana-mana gitu. Tapi Allah meliputi segala sesuatu. Kita ini ya sebenarnya cuma bayang-bayang fata morgana kalau dibilang. Kita ini cuma molekul-molekul yang dikasih energi supaya molekul itu pada tempatnya. Kalau molekul itu berpisah dengan molekul lain, maka hancur lagi. Molekul itu cuma ditahan sama energi Allah. Apapun gitu ya. Benda mati, benda hidup. Dalam pandangan Allah itu nggak ada benda mati, benda hidup. Semuanya dikontrol Allah. Air, ini semuanya dikontrol. Semua dalam kontrol. Jadi nggak ada yang lepas dari dia. Kalau kita udah merasa dekat itu, mau kita lagi rame-rame gini, kita lagi sepi sendiri, doa langsung, berbicara langsung sama Allah. Barangkali itu kalau ada yang salah, saya mau memaafkan. Kalau ada yang benar, maafkan dari Allah SWT dan Rasul. Silakan kalau ada yang teruskan berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, silakan Pak Ustaz. Ada hadis Al-Imam Yazid wa yanqus naik turun gitu. Karena kita bukan nabi gitu ya, kita bukan rasul, imannya biasanya begini. Apalagi iman gitu ya. Iman naik turun. Tapi ada dalil juga, sebenarnya iman itu nggak pernah turun. Kalau kita tahu caranya, maksud saya dia belajar terus turun. Kalau kita kerja, ada bos sama nggak ada bos beda nggak? Beda ya? Beda. Kerja di kantor. Kita duduk sini nih, bos duduk sini. Panjang waktu sama nih, seharian 8 jam kerja. Kita gimana Pak? Bos itu terus gitu kan? Ya, kita kerja lah semaksimal mungkin gitu kan? Kalau kita kerja admin misalnya, admin terus nggak mungkin kita buka-buka yang lain misalnya. Walaupun ada internet, kita buka YouTube, buka TikTok, nggak mungkin kan? Karena bos di sebelah, ya kan? Tapi kalau bos keluar, santai. Ke bawah dulu rokoknya gitu. Tapi kalau ada bos, kadang misalnya kita mau pulang jam 5 gitu kan. Bos ada situ walaupun boleh. Kita kan paling nggak izin bos saya pulang ya. takut bos nanya misalnya apa gitu, baik silakan. Tapi kalau nggak ada bos, udah jam 5 pulang aja gitu. Artinya apa? Kita tuh kerja sebagai pegawai di situ. Kita digaji sama itu dan kita tahu tanggung jawab kita sebenarnya gaji itu. Tapi secara diawasi sama nggak diawasi beda. Berarti kita secara kerja majikan sama budak. Budak kan kerjanya gitu Pak, ya kan? Kalau nggak ada tuannya kerjanya rajin gitu. Tapi kalau kita merasa tanggung jawab kita full, mau ada bos, mau ada bos, gitu kan? Ya kita kerja sesuai. Kalau kita perlu lembur. Kalau kita perlu datang pagi gitu kan? Kalau kita misalnya sudah kerjaan selesai nih, kita kerjakan yang lain misalnya. Nah, seperti sekarang misalnya jangan dikerjain semua sih saya buat besok gitu. Kalau kita berpikir udah ini, ya kita kalau bisa kerjaan besok ya kerjain sekarang gitu kan, kalau bisa gitu, supaya nanti kan besok pasti ada masalah yang lain lagi kan kita berpikir gitu. Kita nggak mungkin gaji kita berapa nggak mikir gitu, apalagi kita kerjanya rajin sesuai dengan akad. Sebenarnya kita nggak ada akad. Kalau kita masuk kerja itu ada kita sudah perjanjian kerja kan. Kamu kerja jam 8 sampai jam 5. Terus nanti istirahat jam 12 sampai jam 1. Sisanya yaitu mereka kerja. Seperti sholat asar. Itu kan sebenarnya masih jam kerja, ya kan? Kalau jam 5 sholat asar jam 3 kan. Sebenarnya kalau dalam fikih Islam ya kita nggak bisa tuh sholat asar. Sebenarnya ini, tapi kan kita ada hukum Allah gitu, kita harus sholat asar. Kalau kita berkeyakinan kita ada perjanjian, kita harus minta izin bos dulu. Bos, saya sholat asar dulu ya. Oh silakan. Kalau bos nggak ini, nggak boleh. Enggak, kamu kerjain dulu, nanti sholat asarnya harus pulang aja. Kita harus patuhi waktu itu, walaupun sebenarnya sholat asar itu kewajiban. Ya, kewajiban. Sama seperti sholat Jumat. Kalau kita kewajiban, karena kita pergi duluan kan setengah 12, bos saya setengah 12. Baik ya, kalau belum masuk Jumatan nih mau siapkan Jumat, kalau silakan. Kalau bos bilang enggak, ya itu gimana caranya gitu? Untuk urusan Allah lain lagi gitu kan? Kita mengerjakan perjanjian kerja. Walaupun kita bisa memberontak misalnya ini, bisa aja. Tapi itu nggak boleh kita memberontak secara berontak, kita harus bicara baik-baik, bikin peraturan. Nanti kalau asal saya mau minta izin, nanti bos kalau yang ngerti maksudnya dia ngerti. Tapi kalau bos nggak ngerti kan sulit. Karena kita disuruh pindah kerja aja. Kalau suruh sholat aja susah gitu kan? Gitu. Ini tadi kan. Maaf saya belum jawab tadi. Gimana supaya stabil? Iman itu sebenarnya terus stabil. Jadi kalau kita sholat, sebelum kita sholat kita lihat Allah dulu.
pasti stabil tuh, pasti nggak pikiran yang lain-lain. Begitu Allah Akbar, kita paham Allah Akbar itu apa gitu. Allah itu maha besar, yang lain itu kecil. Bahkan bukan cuma kecil, yang lain itu nggak ada. Kita ini nggak ada. Kita berpikir dalam hati kita ini nggak ada. Yang mengadakan Allah. Jadi begitu kita sholat sebenarnya kita bukan sholat, bukan kita yang sholat gitu. Allahnya yang menyembah dirinya sendiri gitu. Jadi kita nggak bakal mungkin iman kita tuh turun gitu. Kita mau sedekah langsung kita ingat gitu. Yang sedekah ini bukan saya gitu. Allah cuma meminjam tubuh saya ini buat sedekah gitu. Duitnya dari Allah, diri kita dari Allah. Jadi kita sedekah ikhlas lillahi ta'ala, benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, karena semuanya pinjaman. Jadi kalau kita ingat Allah setiap waktu, pasti iman kita selalu meningkat. Yang paling tinggi itu kita ingat diri kita ini nggak ada lah gitu loh. Itu yang paling dalam gitu. Jangan ingat Allah misalnya, kita baru ingat kita ini diri udah nggak ada. Kita cuma diadakan gitu. Itu udah zikir yang paling tinggi kalau bisa. Jadi iman kita tuh nggak bakal turun. Bahkan kalau ini meningkatkan lagi pengetahuan, meningkatkan sampai akhirnya Allah itu kan jadi bestie gitu kan. Allah itu jadi penyatu kita. Kita ini pandangan tadi mengenal diri kan, diri itu terbuat dari apa gitu. Dia ada ruh, ada jasad. Ruh kita ini dari nur insan kita ini kan, nur insan dari nur Muhammad, dari Muhammad dari nurullah, nurnya Allah, nurullah dari zat-zatnya. Ya Allah cuma menyebutkan nafak turuh Adam begitu diciptakan dari tanah gitu, dengan dalam tanah itu tangannya Allah sendiri. Allah Adam itu bentuk kalau tangannya Allah sendiri dibentuk, bukan malaikat dengan dia, Allah turun langsung. Nah, Allah penakun gitu ya, terbentuklah Adam. Terus Allah tiupkan ruhnya. Jadi ruh ini ada dua pendapat, ada yang bilang diciptakan, ada yang bilang tidak diciptakan. Ruh, makanya ruh ini nggak bisa mati ya. Ruh ini nggak bisa mati. Kesadaran tidak mati. Kita begitu meninggal, ruhnya masih ada kan, ruhnya masih merasa. Cuman memang tidak bisa berbuat seperti jasad lagi karena jasad itu sudah tidak ada gitu. Jadi ini kita dari nur insan, nur Muhammad, nurullah, zatullah. Turutannya nggak bisa langsung ke zatullah, itu namanya jadi syirik kan, harus turutannya begitu. Nur insan, nur Muhammad, nurullah, zatullah. Fisik kita ini dari apa, tanah ya. Dari tanah belum lah, manusia kan dari tanah ya. Tanah itu dari air, air itu dari angin, angin itu dari api, api itu dari cahaya, cahaya itu dari, dan balik lagi tadi nur insan, nur Muhammad, nurullah. Jadi itu yang dibilang nur ala nur, nurin ala nur. Kita cahaya di atas cahaya. Sebenarnya kita ini udah dalam tanda zat Tuhan yang dititipkan pada kita, tapi bukan seluruhnya, sebagian dari zat Tuhan yang dititipkan pada kita. Jadi insya Allah iman kita kalau benar merasa seperti itu, kita merasa tidak ada, merasa semuanya diadakan oleh Allah SWT. Karena nggak bakal turun kan? Kecuali kita bilang hilang misalnya gitu, hilang atau apa, hilang kesadaran. Kita sadar ini naik turun ini al-hayat, ya. Al-hayat itu apa? Salah satu asmaul husna, satu zat Allah. Insya Allah itu nggak pernah turun. Jadi kita melihat sesuatu nih, Mak. Bapak melihat saya nih, Pak Yuson manusia gitu kan, punya kulit gitu. Tapi saya ini punya ruh juga kan. Ruh itu dari mana? Zat yang dititipkan oleh Allah Taala. Kalau kita melihat seperti itu, kita nggak bisa lepas dari pandangan itu. Kita tadi kita melihat dengan matamu gitu kan. Dengan matamu kita melihat gitu kan. Dengan telingamu kami mendengar gitu kan. Dengan zatmu kami merasa gitu. Jadi kalau sudah merasa kesadaran seperti itu, insya Allah nggak pernah turun. Ya, cuma itu harus dilatih. Ya pertama itu latihan tadi, la ilaha illallah 100 kali sampai
suara keras, suara pelan, sampai tidak bersuara lagi gitu. Udah hati yang bersuara benar. Sampai hati itu juga tidak bersuara lagi, udah diam aja. Itu harus latihan seperti itu. Makanya kenapa ada torikat itu maksudnya latihan seperti itu. Walaupun sebenarnya kita bisa aja sendiri gitu dengan petunjuk Allah langsung ikutin aja yang kecil-kecil dulu gitu ya. Kalau bisa la ilaha illallah maknanya gitu kan. La ilaha itu kan ada 3, kalau dalam zikir yang ini diajarkan 3 makna. Yang pertama apa? Tidak ada yang patut disembah kecuali Allah SWT. Ya kan? La ilaha illallah dalam illallah. Terus yang kedua tingkatannya maujud illallah. Tidak ada yang wujud semua ini kecuali Allah SWT. Itu dalam hati ya. Yang terakhir la maksud illallah. Tidak ada maksud kalian kecuali pada Allah SWT. Itu 3 tingkatan. Jadi biasain zikir lisan, zikir dalam hati, zikir lagi dalam hati yang paling lalu biasain. Jadi seperti kita berhadapan aja setiap saat berhadapan sama Allah. Saya ngobrol sama Allah gitu. Itu insya Allah. Kadang kan bisa kita berbuat salah, ya Allah saya berbuat salah. Dalam hati aja. Ya Allah saya ini tolong saya. Setiap saat tuh itu baru jadi bestinya Allah SWT. Kalau udah jadi bestinya Allah SWT, udah jadi temannya Allah, wali Allah, nggak ada yang bisa ganggu kita. Siapa yang musuhi wali itu kan musuh betul. Kita ini semuanya wali itu sebenarnya. Saya nggak mau menunjuk apa siang enggak. Kita ini wali Pak. Cuma kita yang belum sadar aja gitu. Kita ini wali Pak. Wali itu apa? Kesayangan gitu. Kesayangan. Kalau nggak Allah nggak saya, kita nggak muncul di dunia ini. Kita nggak muncul, nggak merasa ada hidup. Ini udah kesayangan gitu. Bahkan saya bilang semua zat itu wali Allah. Kucing itu wali Allah gitu kan. Harimau itu wali. Semuanya tunduk gitu kan. Berserah diri pada Allah SWT, mengikuti skenario Allah SWT. Jadi kalau dalam itu yang kita cari cuma Allah gitu. Kita udah nggak nyari surga, takut neraka enggak kan? Udah tingkatan itu. Para sahabat tuh begitu. Kalau saya bilang kalau andaikan surga ditampakkan di hadapan, iman itu nggak akan bertambah. Artinya iman itu udah tingkat paling tinggi gitu. Andaikan tampakkan neraka gitu. Udah nggak ada artinya gitu. Mereka tuh udah Allah aja. Dia harus belajar, saya juga belajar. Saya menyampaikan bukan saya sempurna juga gitu. Belajar dalam rangka belajar gitu. Mungkin bapak-bapak nggak paham, mungkin juga saya nggak paham. Kita belajar mohon dipahamkan. Makanya kalau di ilmu apa warzuqni fahma. Yang penting dikasih ilmu, paham gitu, nggak cuma di otak aja. Kasih ilmu sholat di masjid 27 rakaat gitu. Tapi nggak dilakukan ya, itu namanya belum paham. Baru dapat ilmunya doang, gitu. Ya kan? Kalau kita paham ya gitu, gimana caranya gitu kan? Gimana kalau bisa sholat 5 waktu berjamaah di masjid gitu. Walaupun di masjid itu ada resikonya juga, resiko riya, resiko apa macam-macam. Itu resiko ya kita pelajari lagi supaya sholat di masjid itu tidak jadi riya, tapi jadi amal sholat yang diridhai Allah SWT. Jadi satu sisi emang ada Rasulullah SAW menyebutkan iman itu tingkatan paling bawah ya. Kalau kita pengen naik turun memang, karena dia merasa kayak itu tidak melihat Allah itu, tidak dia meyakini Allah itu bersama kita gitu kan, mengawasi gerak-gerak kita gitu. Jadi dia merasa berbuat apa maksiat gak ada yang tahu nih gitu kan. Tapi kalau dalam naik, kita kan udah Ramadan, mesti naik tuh levelnya kan. Itu nggak mungkin turun lagi, karena kita sudah tahu fungsinya beribadah itu untuk apa. Terus kita yakin segala dari kita dirahasi Allah. Kita ini jadi besinya Allah SWT. Kita ini jadi tangannya Allah SWT, gitu kan? Khalifahnya Allah SWT. Kalau kita merasa gitu, ya mungkin kita suka kadang dosa dikit-dikit gitu. Cuma kita harus sadar gitu, istighfar, ya Allah maaf gitu saya ini apa
bermaksiat sedikit gitu, langsung aja kan diluruskan lagi gitu kan, jalan luruskan lagi gitu. Mungkin gitu ya, bisa dipahami, maaf kalau tidak kurang paham. Seperti itu. Jadi iman tuh kalau sudah melihat itu nggak mungkin turun lagi. Nabi Musa kan begitu. Nabi Musa, ya Allah, saya mau melihat Engkau, gimana caranya? Kata Allah, melihat bukit itu gitu. Kalau nggak bergerak dari tempatnya, kamu bisa melihat. Akhirnya apa? Bukitnya hancur. Artinya dia tidak bisa. Walaupun Nabi Musa itu bisa bercakap-cakap sama Allah itu dalam hatinya. Artinya apa? Allah itu bukan bisa zat yang dilihat sama kita, tapi sebenarnya ada gitu. Dalam tanda itu kita bisa melihat Allah bukan dengan mata ini gitu loh, tapi mata hati, mata batin. Kita bisa melihat Allah. Jadi ilmuwan juga sudah menemukan bahwa jantung itu punya mata, Pak. Kolbu itu punya mata, nggak cuma ini. Dia punya otak, punya mata. Makanya kita bisa melihat gitu kan. Kita bisa merasa gitu kan. Oh ini nggak benar nih gitu kan. Padahal yang kelihatan benar gitu. Benar mati. Oh ini nggak benar nih gitu kan. Itu karena jantung itu bisa melihat. Kita aja baru tahu karena ilmuwan juga baru bilang. Tapi Islam dari dulu begitu. Gitu. Seringlah melihat dengan mata hati gitu ya. Jangan mata fisik aja gitu kan. Mata hati. Ini kejadian benar gak gitu kan? Kita ini benar gak melakukan ini? Sering berbicara sama kolbu, sama nurani lah, berbicara sama Allah. Ya Allah, benar gak? Kalau tunjuk, kasih petunjuk. Jadi insya Allah sih, kalau saya gitu, insya Allah stabil. Tentunya kita juga harus berdoa, karena yang menstabilkan iman kita tidak Allah juga gitu kan, bukan kita pribadi gitu. Kita berusaha Allah yang memastikan, Allah yang menentukan. Kita berusaha mengenal Allah, sebenarnya Allah juga yang mengenalkan dirinya pada kita. Kalau kita yang layak, gitu kan, insya Allah akan mengangkat derajat kita gitu, supaya lebih kenal Dia lagi. Gitu. Sampai pemahaman ini bukan satu hari dua hari, itu bertahun-tahun gitu ya. Zikir apa? Laila itu bukan cuma itu udah berapa lama nih dari balik ke sini. Ini perjalanan panjang, makanya ilmu itu nggak pernah berhenti sampai kita akhir hayat kita tetap menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu maksudnya memberi pencerahan gitu kan, nggak cuma nambahin ilmu itu banyak buku kok bisa baca itu. Tapi paham yang memahamkan Allah, yang bisa kita melakukan mengamalkan ilmu itu Allah. Kita dengan mata kita mungkin bisa baca, bisa belajar bahasa Arab, bisa belajar bahasa kitab segala macam. Tapi apakah dia paham? Tentu. Barangkali itu. Jadi itu juga jadi concern saya Pak, gitu loh. Concern pribadi saya juga. Gimana caranya saya bisa berikan ilmu. Tapi secara ini sebenarnya iman itu nggak pernah turun. Allah tuh nggak pernah zalim. Kalau udah kita dikasih iman, insya Allah akan terus dipelihara. Cuman kita mau nggak gitu loh. Kita mau memelihara iman kita. Kalau kita mau melihara, Allah tunjukkan caranya. Tapi kalau kita menyia-nyiakan, itu salahmu sendiri kata Allah gitu, bukan salah saya. Kalau bilang bumi ini harus dirawat segala macam, begitu bumi terjadi banjir apa segala macam, itu salahmu sendiri, ya kan? Bencana kebanyakan bukan karena dari langit, tapi dari pribadi manusia sendiri yang bikin bencana. Allah tuh kasih kebaikan, kasih bumi yang kaya gitu kan. Tapi kalian sendiri yang merusaknya gitu. Termasuk iman itu. Allah kasih iman kita ini udah modal besar, tapi kita sendiri yang menghancurkannya. Jadi balik lagi kita, kalau kita mau tetap, insya Allah sih Allah tunjukkan caranya tetap. Itu ngomong berhadapan langsung, kalau bukan kan ngomong berhadapan sama Allah SWT dalam nurani kita. Karena Allah bahasanya bukan bahasa kitab, semua kitab itu kan cuma kertas. Ada kitab Al-Quran yang tersembunyi lagi di dalam dada.
Al-Quranmu yang di dalam dada, bukan Al-Quranmu yang mushaf. Mushaf itu cuma cara ini aja, cara syariat saja. Tapi kalau yang Quran yang di dalam dada, kita ini Quran, kita ini Quran. Jangan dilupakan. Allah menjaga Quran itu di dalam diri kita. Barangkali itu, mohon maaf kalau ada kekurangan. Ada lagi? Ya alhamdulillah. Mungkin bisa disambung nanti kalau pertanyaan lain. Mari kita tutup dulu dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.